Resa dengan Aisyah mungkin sudah dijadwalkan. Nah, ini kemarin waktu pertemuan yang di mana namanya tuh, di pertemuan kedua, si Dena kan minta, dia bilang ayo dong Resa, sambil meluk Resa kan tuh, cuman saya mute aja tuh suaranya. Dia bilang ayo dong Resa, kita ke Singapura ketemu sama Aisyah, nggak apa-apa, mau hari lebaran ketiga keempat boleh gitu, ayo gitu, biar bertemu kan Reza. Dena juga sama Marate gitu, boleh nggak ini sih Resa saya bawa ke sana gitu, mau diajak ke Singapura. Ya ketawa-ketawa aja semuanya sih. Jadi belum ada respon dari Resa untuk mengiyakan ke Singapura atau seperti apa? Kalau Resa tentu sangat ingin gitu, Resa pasti ya, karena Resa juga kan punya ada agenda juga, jadi ya mungkin nanti setelah agendanya dia udah selesai gitu, dia punya agenda, ada sesuatu yang dia kerjakan juga di Banyuwangi kan gitu. Jadi jadwalnya belum mulai istilahnya ya, belum dapat jadwal yang pas lah. Ya gitu. kita doakan aja bisa segera mungkin, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini gitu, pasti akan dikabarkan semuanya juga. Itu kan kebaikan, itu kan berita indah, berita menyenangkan. Untuk tinggal sendiri bagaimana mungkin? Kenapa? Tinggalnya nanti si Resa akan tinggal bareng di Jakarta bareng sama Denada atau nanti Ya, gimana? kalau Dena sudah menawarkan, bahkan mengajak Resa, kebetulan rumah saya kan tetangga sama Dena ya gitu. Jadi Dena bilang, Resa tinggal di rumah aja gitu kan, Resa kan selama ini ngekos ya di Jakarta, ya udah tinggal di rumah aja. Ya senyamannya Resa gimana? Resa datang dulu deh, lihat dulu gitu. Karena Tante Emil kan kalau datang ke Jakarta kan ke sini, tinggalnya di sini gitu. Ya Resa juga iya Bu, nanti Resa pikirin gitu aja sih. Dia jawabnya gitu. Resa mungkin after ketemu kemarin setelah dua kali pertemuan, seperti apa mungkin mental dari Kak Denada sendiri, mungkin lebih Mas Goon kah, apa mungkin lebih lega lah istilahnya? Pasti dia akan merasakan lega ya, khususnya perihal sama Resa yang itu kan bukan hal yang mudah yang harus dia lewatin kan gitu. Jadi emang benar-benar itu membuat dia happy banget bisa meluk Resa, bisa berbicara layaknya ibu dan anak, apalagi kan udah panggil ibu, lanang gitu, nang, manggil apapun nang gitu. Pokoknya Dena tuh sekarang dia full support lah ke Resa untuk perihal pekerjaan. Resa mau apa, mau menggapai cita-citanya bagaimana, Resanya full support. Dena full support. Kalau selalu ada perjanjian mungkin saat dua kali pertemuan itu? Perjanjian sekarang ya memang kita sedang meramunya ya, dalam artian karena kan ini udah keterlibatan hukum kan gitu. Jadi kita bersama-sama sedang meramunya untuk biar lebih bijaknya, karena kan ini ada melibatkan banyak kepala kan, ada Tante Rate, Resa dan Om Dino gitu, dan Dena dan juga family-nya kan gitu, adiknya dan adik-adiknya yang di luar di Sydney kalau nggak salah itu ya, sedang diramu. Insya Allah ya kita doakan aja. Yang jelas pertemuan itu Om Rate, Om Dino, Tante Rate, Om Dino dan Resa serta Dena itu sepakat untuk berdamai, dan Resa pun sangat ingin mencabut gugatannya. Resa berkali-kali bilang iya biar semuanya baik gitu, semuanya tenang, karena dia bahagia gitu, dia lebih senang kedamaian kan, lebih apa ya, lega lah dia juga gitu, karena ini juga pasti kan bikin dia stress out ya, menghadapi ini semua kan nggak mudah ya. Gitu sih. Mbak, ini kan masalah pencabutan gugatan otomatis kan menggugurkan tuntutan yang 7 miliar itu ya Mbak ya. Nah setelah itu ada kesepakatan untuk mungkin pembiayaan hidupnya Resa atau mungkin memberi uang apa gitu Mbak, untuk kesepakatan sebagai pengganti itu, istilahnya kan itu kan sudah gugur ya karena ada tuntutan itu ya.
untuk menjawab hal kayak gini karena ini sensitif sekali, biar itu jadi privacy mereka lah gitu, biar itu jadi privacy mereka, karena aku tidak mau memperkeruh segala macam, karena ini udah semua udah membuka hatinya, melapangkan hatinya untuk saling memaafkan, saling legowo, untuk menyatukan. Ini juga bukan hal yang mudah buat aku, Resa dan Sheila dan juga Dena kan gitu loh. Jadi kita please lah, aku juga minta pada teman-teman media kalau bisa ya sebaiknya gitu mendukung perdamaian antara dua belah pihak, karena itu sangat penting sekali gitu. Karena ini kan gimana pun juga ini sebuah keluarga besar kan, berbahaya juga kalau kita menjadikan ini jadi satu hal yang takutnya nanti salah-salah kaprah apalagi gitu loh. Jadi ya minta tolong juga untuk semua ya, media juga ya. Mungkin mobil yang mungkin digadekan sama Resa katanya mau dibayar sama Kak Dena ada. Tadi sudah dijawab. Maaf nggak? Tadi udah dijawab tadi. Jadi kita hanya mau fokus ke depan. Jadi untuk perihal yang di belakang kita udah nggak mau ngebahas-bahas gimana-gimana lagi. Biar kalaupun ngebahas itu biarkan mereka yang bahas. Biarkan, nggak perlu kita umbar-umbar di media lagi gitu loh, perihal kayak gitu. Semuanya kan niatnya berdamai, semuanya niatnya juga menjadi baik, menjadi menjalin silaturahim gitu. Kenapa harus balik lagi ke perihal yang sudah terjadi yang lama gitu? Justru itu akan memicu yang nggak baik kan semuanya gitu. Intinya Dena sangat mendukung anaknya dan juga melindungi anaknya dari siapapun. Kapan Nah, ini- cabut gugatan kan mungkin ada tenggat waktu dari pihak Resa atau mungkin diobrolin itu kapan akan segera? Ya ini dia, karena kan kita waktunya kemarin terbatas kan pertemuannya. Jadi dengan besarnya permasalahan pasti butuh waktu yang panjang untuk mendiskusikannya kan. Tapi dengan adanya pertemuan aja itu sudah membuka pintu kebaikan untuk semuanya gitu. Jadi insya Allah kita doakan aja. Wah, ini kan ada berita yang menyebutkan setelah temui anak, Denada tidak melarang jika ayah kandung Resa muncul ke publik. Nah, benar nggak sih ada statement dari Denada seperti itu? Nggak ada. Kan kamu udah nonton podcastnya Feni Rose? Nah di situ kan udah jelas tuh bahwa ya itu tadi, kamu nonton aja di situ detail. Jadi kalau bisa nontonnya dari awal sampai akhir, jadi udah jelas di situ gitu loh. Mbak Risna, ini kan Dinada sama Resa sudah adem ayem, sudah berdamai, Ya. tapi kuasa hukum saling berdebat di media itu seperti apa sih? Ada statement dari Mas Ronald bahwa dia keberatan dengan statement-statement yang di luar konteks hukum dari kuasa hukumnya Mbak Dinada. Nah ini dia, kayak kan kemarin saya sama Resa sama Dena sama Sheila juga, saya bilang please kita minta tolong, makanya pertemuan ini tertutup dari media dan pengacara, dan bahkan pengacara juga baru kita kasih tahu setelah adanya pertemuan, karena pengennya kan biar mereka nih baik-baik dulu gitu loh, ketemu ngobrol, saling gimana ya, family namanya kan gitu, harapannya kan itu. Nah, untuk perihal yang masalah yang tadi kamu tanyakan saling berdebat gitu. Nah itu bukan area saya menjawab ya gitu loh. Jadi biarkan, saya hanya meminta kepada semua pihak deh gitu, minta tolong sekali ya, netizen juga tolong bantuin, dijagain ini, karena kalian pasti lihat ya video itu, dukungan netizen, dukungan pendukungnya Resa, pendukungnya semua berbahagia dengan itu. Kenapa kalian tidak mau berbahagia dengan itu gitu loh? Ya kalau aku sih berbahagia ya. Mudah-mudahan kalian semua juga ikut berbahagia, semua pihak ikut berbahagia. Gitu kan, gak enak juga ya kita menampilkan sesuatu yang pertikaian terus di media kan gitu. Kamu kan selama membaik ini ketemu sama Resa sendiri, Kak Dinada seperti
pekerjaan, kan yang aku ceritakan kemarin, Dena tuh memang take a break dulu karena dia mau fokus ke case ini gitu. Dan ya kalau memang ada rezeki yang baik, rezeki yang memang, dan bahkan memang ada beberapa tawaran untuk mereka berdua bahkan gitu, untuk Resa dan juga Dena gitu bareng gitu, ada beberapa tawaran yang masuk ke saya juga ada gitu. Cuman kan kita nggak bisa yang langsung, apalagi kan ini habis Lebaran ya, pulih dulu lah semuanya, hatinya nyaman satu sama lain gitu, ya itu dulu. Insya Allah nanti kalau misalkan memang ada pekerjaan, ada rezekinya, ya pastilah sampai ke tangan mereka masing-masing rezeki gitu kan, karena Allah udah atur itu semua. Kak, terkait pengacara Kak Denada, infonya membeberkan bukti-bukti yang harusnya dilontarkan di pengadilan itu gimana Kak? Contohnya pekerjaan Resa pendapatannya ditarik 20% dari pengacara. Itu tanyakan langsung sama dia, karena sejujurnya saya nggak tahu kenapa dia bisa melontarkan itu. Jadi silakan langsung tanyakan aja ke dia, karena ini bukan area saya untuk mengomentarinya. Saya hanya di sini, saya sebagai manajemen Dena hanya ingin membantu untuk semua pihak, khususnya keluarganya ini gitu ya, untuk bisa saling bertemu, saling berdamai. Nah, bagaimana caranya untuk mereka berdamai, bagaimana mereka kesepakatan masing-masing, ya silahkan aja mereka kedua belah pihak seperti apa. Tapi setahu saya, Resa menekankan berapa kali ke saya kan nanya, Resa maunya bagaimana, Resa nyamannya seperti apa, saya tanya kok gitu. Resa bilang, saya hanya ingin diakuin, kan sudah diakuin gitu, dan saya ingin semuanya clear, semuanya baik, ya pastilah gitu. Saya ingin semuanya baik-baik aja, saya pengen ibu dan mama semuanya baik-baik, udah gitu. Itu yang Resa sampaikan ke saya. Ada dugaan kekerasan, pemukulan mungkin kan terhadap Resa? Saya nggak tahu itu, saya nggak paham juga perihal kayak gitu. Nah, infonya Reza sekarang menuju ke sana. Menuju kemana? Ke Banyuwangi ya kalau nggak salah. Ya setahu saya dia memang ke Banyuwangi buat lebaran di sana kan juga. Ada meeting dengan pengacaranya. Ada update mungkin? Saya nggak tahu. Kalaupun saya tahu juga bukan area saya untuk menjawabnya. Itu biarkan area Resa. Saya hanya berkomentar atau memberitahukan pertemuan yang indah ini. Minta tolong ke semua, berapa kali nih saya minta ke kalian semua, khususnya media-media, teman-teman gue ini semua di sini, ya tolonglah gitu loh, bantu ini biar menjadi indah, bukan malah menjadi perpecahan lagi. Saya minta tolong untuk semua pihak, ya. Terakhir Kak, mungkin Denada kapan Kak mau muncul di teman-teman media mungkin gitu? Saya nggak tahu kapannya, karena saya juga belum tahu dia pulangnya kapan. Dia masih di Singapura, ya belum ada agenda sih untuk muncul di media, karena ya seperti yang kalian lihat dari awal Dena belum mau bicara ke media. Mau ngajak Resa ke Singapura belum tahu kapan ya? Ya Resa, pokoknya Dena nunggu Resa kapan Resa bisa. Begitu Resa bilang bisa, ya udah disiapin sama Dena simpan di sana untuk di sana. Aisyah sendiri? Aisyah, alhamdulillah dia sudah diberitahu kan sebelumnya. Ya pokoknya Aisyah juga happy lah punya big brother. Video call nggak sih? Sempat video call nggak sih? Belum sempat video call, karena waktu itu juga pas pertemuan itu pengen video call, cuman karena udah haru biru dan sibuk dengan rasa mereka berdua, jadinya nggak sempat nelfon gitu, udah keburu-buru pengen pulang kan semuanya. Kemudian restonya juga saat itu udah tutup gitu, jadi udah dikejar-kejaran, udah selesai waktunya kita mau tutup, ya udah berapa kali itu, jadi nggak sempet. Kak, boleh dilihatin pertemuan kedua videonya Kak? Ada di Instagram saya. Di handphone biar lebih ini kan. Lihat ini kita Kak. Jangan, itu udah disortir semuanya, udah yang masuk di Instagram gitu.
ada masih ya? Ada dong di Instagram. Oh, Diambil boleh. di Instagram aja. Karena saya udah apa yang saya taruh di Instagram itu yang memang udah kita sepakatin. Gitu. Oke. Ya. Dan boleh nggak sih video call kan? Iya. Nanti coba Buat aja. mau lebaran Sulit ya. ya,